Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi hadana lil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi nujumir rasyad. Qala ta'ala fi kitabihil aziz, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, seluruh para alim yang senantiasa kita tunggu segala ilmu manfaatnya serta nasihat-nasihat baiknya. Hadirin rahimakumullah. Awalan mari kita bersama mengucapkan syukur kehadirat Allah kanthi ikrar alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dengan limpahan rahmat, hidayah, inayah, riayahnya Allah subhanahu wa ta'ala, kita sekalian bisa berkumpul dalam tempat yang barokah, yang insyaallah diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, majlis SMS, dalam keadaan sehat afiah tanpa ada satu alangan apapun. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga tetap selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita sekalian mengharap syafaatnya besok di hari kiamat. Hadirin yang kami muliakan, kajian malam hari ini kajian campuran dari beberapa ayat-ayat Allah. Umat Islam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dengan diberi pedoman. Ada yang meyakini pedoman hidup umat manusia yang beriman itu dua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang masyhur dikenal dengan sebutan As-Sunnah. Ada sekelompok umat Islam meyakini bahwa pedoman umat Islam itu ada empat: Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma', Al-Qiyas. Yang keduanya sama saja, yang keduanya benar semua. Oleh sebab itu, maka pada malam hari ini mari saya mengajak kepada hadirin sekalian untuk merenung betapa Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan arahan, telah memberikan satu prosedur, aturan yang mana apabila kita sekalian mengikutinya, insya Allah akan selamat dunia dan akhirat, akan barokah dunia dan akhirat, akan gembira dunia dan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu pedoman. Yang pertama Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu satu sabda-sabda Allah yang sekalian menjadi perintah dan pedoman. Itu Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran Allah bersabda, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa' wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran itu yang awal untuk obat. Obat apa? Yang pertama, obat secara logika, rasio kita pasti berpikir kalau obat itu penyakit. Nah, sementara penyakit itu dalam pandangan Imamul Ghazali radhiyallahu an ada dua. Ada penyakit zahir yang disebut penyakit yang mengenai jasad kita. Yang kedua, ada penyakit batin, yaitu satu penyakit kotoran-kotoran atau disebut dalam bahasa tasawuf radha'il
yang menempel kepada hati kita. Maka Al-Quran dengan bahasa nakiroh, dengan bahasa universal dapat kita pahami bahwa Al-Quran yang sementara menjadi pedoman juga terdapat obat untuk umat manusia, baik penyakit zahir, penyakit jasad ataupun penyakit batin. Kalau penyakit jasad itu mudah sekali untuk disembuhkan dengan doa-doa yang pokok, maka Al-Quran bisa menyembuhkan segala penyakit zahir. Dulu orang tidak percaya bahwa Al-Quran mampu menyembuhkan penyakit-penyakit kronis seperti jantung, seperti saraf, seperti penyakit kejiwaan, yang mana saat itu logika manusia lebih didepankan, sehingga mereka merasa bahwa tidak mungkin satu penyakit zahir atau penyakit badan ini bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Sekarang orang berlomba, bahkan terkenal sakit apapun orang pergi ke ahli ruqyah disembuhkan dengan bacaan Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah dulu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Quran itu menjadi obat, bukan hanya obat batin. Obat batin Al-Quran juga menyatakan dengan muqabalah ayat yang lain, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Berzikir kepada Allah menenangkan hati kita. Berzikir kepada Allah secara tidak langsung mengingat Al-Quran. Bagaimana kita akan berzikir kepada Allah tanpa ada wasilah, tanpa ada lantaran Al-Quran? Oleh sebab itu, mari kita orang mukmin perlu tahadus bi ni'mah, berterima kasih kepada Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai acuan, sebagai dasar hidup, supaya kita tahu mana yang salah, mana yang benar, juga sebagai obat yang sangat luar biasa. Niku Al-Quranul Karim. Maka kita perlu berterima kasih kepada Allah. Kita perlu berzikir, mengingat betapa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan segalanya kepada kita melalui Al-Quran. Maka Al-Quran ini kita baca terus untuk menyembuhkan penyakit zahir, untuk menyembuhkan penyakit batin. Terus yang kedua, Al-Quran di samping pedoman umat manusia, orang Islam khususnya, orang mukmin umumnya, itu Al-Quran sebagai bentuk rahmatnya Allah, kasih sayang Allah. Seandainya manusia di muka bumi ini oleh Allah tidak diturunkan Al-Quran, pasti manusia kal an'am, bagaikan binatang buas. Itu sangat pasti. Logika kita mari berpikir, Allah menurunkan Al-Quran saja, manusia masih banyak yang seperti hewan. Allah menurunkan Al-Quran, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan Al-Quran. Maka disebut oleh para ulama, Al-Quran itu untuk apa? Lihidayatin nasi wasa'adatihim. Al-Quran itu untuk keberuntungan umat manusia. Lihidayatin nas, untuk petunjuk umat manusia. Maka kalau kita ingin hidup kita itu terarah, maka tidak ada jalan lain, kita harus kembali kepada Al-Quran. Tanpa kembali kepada Al-Quran pasti kita tidak terarah. Mengapa? Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, juga menciptakan makhluk untuk mengganggu manusia, yang telah kita kenal dengan sebutan jin kalau di dalam Al-Quran, seton di dalam Al-Quran, iblis. Ini Allah. Jadi Allah itu luar biasa. Allah menyeru, memerintahkan, memberi satu jalan kepada kita berupa Al-Quranul Karim untuk petunjuk, untuk membimbing kita sekalian, menunjukkan mana-mana yang Allah ridhoi dan mana yang Allah tidak ridhoi. Tapi Allah juga menciptakan satu makhluk sebagai tandingan kebaikan. Maka manusia itu ada yang baik, ada kalanya baik. Kapan? Ketika Al-Quran masuk dalam kolbunya, ketika Al-Quran teringat, terniang, dijalankan dimanapun, maka ketakwaan oleh Allah
di dalam Al-Quran disebutkan ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwa kita kepada Allah dimanapun kita berada. Maka orang yang membawa Al-Quran di pasar bawa Al-Quran, seorang pedagang pasti jujur, nggak akan licik. Ibarat seorang petani, Al-Quran dibawa di sawah pasti jujur, nggak mungkin dia itu melanggar aturan-aturannya Allah sebagai seorang petani. Bahkan Al-Quran dibawa kemanapun pasti orang akan menjadi baik, karena Al-Quran itu pedoman yang sangat pasti, yang hak dan membimbing manusia. Pertanyaannya tadi, mengapa kok manusia kadang tidak terbimbing, tergoda setan, tidak kembali kepada Al-Quran, tergoda setan, tidak mengingat Al-Quran? Coba kita angan, bagaimana orang terjerumus dalam dosa. Satu contoh, maaf, dosa zina, karena tidak mengingat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bahasa zina mencegah kita, wala taqrabu, jangan kamu sekalian mendekat. Coba kalau kita mengamalkan Quran, kita mengikuti Al-Quran, kita menjalankan yang Allah sabdakan di dalam Al-Quran, kita tidak akan mungkin terjerumus dalam dosa zina karena kita mengikuti. Maka seseorang yang lepas dari Al-Quran, dia pasti akan mengikuti jejak setan. Masya Allah, luar biasa. Karena manusia oleh Allah digerakkan oleh dua hal tersebut. Jadi ada gerakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ada gerakan hati dari setan. Mengapa manusia sudah Islam dari lahir, bahkan mengenal agama, bahkan belajar agama di pesantren, di majelis taklim, di madrasah-madrasah, dari kecil ilmunya sudah luar biasa, banyak sekali, masih terjerumus karena setan itu oleh Allah manusia diberi satu alarm di dalam badan. Apa itu? Nafsu dan amarah. Maka kebanyakan manusia ketika lepas dari aturan Allah Al-Quran pasti mengikuti setan. Manusia itu hanya dua tok, ikut Allah akan selamat dunia akhirat, ikut setan akan sengsara dunia akhirat. Keduanya berjalan. Maka alhamdulillah hadirin sekalian panjenengan sedaya niki termasuk orang-orang yang cinta Quran, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Itu sudah pas, itu sudah tepat, karena Al-Quran sudah memuat seluruh hukum-hukum yang dibutuhkan umat manusia. Itu Al-Quran. Nikah, Allah menerangkan tentang nikah. Tolak, Allah menerangkan tentang tolak. Jual beli, Allah menerangkan jual beli. Ahallallahul bai' wa harrama riba. Apa yang tidak ada di dalam Al-Quran? Kasih sayang, Allah menerangkan. Oke? Apa saja ada di dalam Al-Quran? Seluruh pergerakan manusia Allah telah menerangkan di dalam Al-Quran. Maka seseorang yang kembali Al-Quran insya Allah selamat. Cuman yang jadi masalah, zaman akhir itu dicoba oleh Allah, orang itu berlari dari Al-Quran. Bahkan di dalam kitab Duratun Nasihin saya membaca kemarin sekitar 4 hari yang lalu, di antara tanda-tanda kiamat, orang itu lebih mencari ilmu yang bukan ilmu agama, mencari ilmu tapi li ghairiddin, bahasanya seperti itu. Karangan Syekh Usman Ahmad Asyakir, kitab Duratun Nasihin. Maka orang sekarang kenyataan antara pendidikan-pendidikan agama yang memuat keselamatan dunia akhirat dengan pendidikan umum, lebih marak pendidikan umum. Mengapa? Karena sudah menjadi iradah kudrahnya Allah, ketentuannya Allah, seperti itu. Bahkan yang paling menyedihkan, orang yang berpegang Al-Quran itu asing. Maka jenengan ngaji nggak seperti pengajian jutaan kayak gitu. Karena apa? Karena pengajian yang membahas tentang ilmu-ilmu Quran yang murni, ilmu-ilmu agama yang murni. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran. Syukurnya dengan apa? Dengan lisan kita baca setiap hari, minimal paling enggak 1 lembar bahasa orang Jawa sakrai, minimal, jangan ditinggalkan. Baca Al-Quran kan termasuk zikir. Zikir itu kan bahasa Arab, itu maknanya itu universal. Berarti secara teks zikir itu maknanya mengingat, tapi secara implementasi niku zikir itu maknanya bacaan-bacaan yang diridhoi Allah. Al-Quran, sholawat, tasbih, subhanallah, la haula wala quwata, kalimah-kalimah thayyibah termasuk Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala perintah kita itu memperbanyak berzikir, baca Al-Quran dan aurat-aurat yang lain. Itu perintahnya Allah. Allah bersabda, fadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Berzikirlah kamu sekalian kepada Allah yang banyak. La'allakum tuflihun, akan menjadikan kamu dengan zikir yang banyak tersebut beruntung, bahagia. Dan apa saja yang telah Allah sabdakan itu pasti terjadi. Insya Allah itu kan bagi kita manusia, apa yang Allah sabdakan pasti terjadi. Enggak bakal enggak. Kita pengen sukses dunia ini, kita pengen sukses punya anak yang soleh-solehah, kita pengen sukses dalam berkarir, berzikir, baca Al-Quran yang banyak. Satu bukti ulama-ulama kita sekalian, walaupun itu hanya 1 petikan dari Al-Quran, tetap Al-Quran itu terhebat. Ya, surat Yasin diyakini oleh kita berfaedah luar biasa. Surat Waqiah diyakini oleh ulama-ulama kita berfaedah luar biasa. Surat Al-Muluk, belum surat-surat yang lain. Terus kalau kita melihat di televisi, melihat di media-media sosial, dimanapun orang menyembuhkan penyakit dengan Al-Quran, nyata, sembuh di tempat. Masya Allah enggak? Ini mukjizat dari Al-Quran, akibat dari sabdanya Allah yang pasti terjadi. Hadirin sekalian yang kami muliakan, sebentar lagi kita akan kedatangan sebuah bulan yang luar biasa. Akan tetapi saya di malam hari ini bukan membahas bulan tersebut, tapi membahas amalan yang terhebat pada bulan tersebut. Tapi sebelum itu, mari kita mengingat seperti awal saya katakan, bahwa Al-Quran di samping sebagai pedoman, Al-Quran akan membimbing kita menunjukkan jalan yang baik. Satu ayat Allah Subhanahu wa taala menfirmankan dalam Al-Qur'annya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Al-ayat. Quran Allah perintah kepada kita, mengabarkan juga kepada kita, wal takum minkum, hendaklah kamu sekalian menjadi umat yang selalu mengajak umat lain, orang lain untuk berbuat baik. Maka orang tidak akan mungkin terwujud tergerak hatinya, keberaniannya untuk mengajak orang lain itu baik apabila tidak mengingat ayat Al-Quran ini. Ini perintah Allah. Orang yakin bahwa perintah Allah itu benar, tapi perintah Allah itu ada yang sulit. Apa itu perintah Allah yang sulit? Mengajak hal yang baik. Ini masih mengajak toh, masih mengajak. Karena orang yang kita ajak itu akan terjadi 3 hal pada umumnya. Jadi orang yang kita ajak akan terjadi 3 hal. Pertama, ada orang yang kita ajak senang. Alhamdulillah, diajak sama ustadz, aku akhirnya mengingat Allah. Dari yang tadinya jauh dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Dari yang tadinya jauh dengan masjid, dekat dengan masjid. Dari yang tadinya lupa akan jati diri seorang muslim, seorang mukmin, akhirnya mengingat bahwa saya diciptakan menjadi jati diri seorang muslim. Ini mengajak. Orang diajak satu bahagia. Maka ketika kita mengajak orang bahagia, pas. Yang kedua, ada orang diajak itu marah.
Maka banyak kan ketika kita di masyarakat, kita dimanapun mengajak orang itu bicaranya begini, menyakitkan sekali. Allah ngajak-ngajak kayak kamu udah suci aja, ya kan? Itu Allah. Mengapa saya terangkan demikian? Bahwa sesuatu yang perintah Allah perintahkan baik itu membawa dampak berat, tapi akan menjadikan kebahagiaan bagi kita. Orang yang senang mengajak orang baik, itu anak-anak kita, keturunan kita otomatis akan baik. Gak ada satu sejarah orang baik, anaknya tidak baik, tidak ada. Itu mengajak, diajak bahagia, diajak benci. Yang ketiga, ketika orang itu diajak, ada biasa-biasa saja. Enggak bahagia, enggak benci, bahkan enggak peduli. Ya tidak merasa senang, tidak merasa tersinggung ada. Akan tetapi mau ketiganya ini terjadi, kita sebagai orang mukmin harus selalu mengamalkan. Mengapa? Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yad'una ilal khairi, perintah pertama. Yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf, itu mengajak. Yang kedua, merintah. Ayo sholat, ayo zakat, ayo puasa. Ini bulan Dzulhijjah, ada satu keutamaan yang luar biasa. Mari kita berkorban. Diajak orang itu. Luar biasa. Mengapa? Karena orang yang perintah kepada seseorang, kita yang perintah mendapat pahala, yang diperintah, yang diajak melakukan mendapat pahala. Bahkan pahala mereka tidak terkurang. Lah kita yang mengajak dapat 2. Makanya mengajak berat. Wong dapat surga kok 2, berat gak? Berat. Wong surga 1 aja berat. Maka kalau kita berdakwah, yang harus kita ingat itu Allah. Bukan kepahitan dari sebuah dakwah. Bahkan tidak perlu melihat sejarah kepahitan dakwah, tapi mengingat Allah yang menjamin kebahagiaan bagi orang yang mengajak kebaikan, bagi orang yang perintah kebaikan. Yang kita ingat Allah. Ayatnya kan yang terakhir, la'alakum tuflihun. Siapa orang yang muflih, orang yang beruntung? Orang yang mengajak kebaikan, orang yang perintah kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar. Yang ketiga, orang yang mencegah kepada kebaikan. Ini Al-Qur'an. Al-Qur'an itu luar biasa. Maka terjadilah majelis taklim karena ini. Terjadilah orang peduli bagaimana masjid ramai, bagaimana kemaksiatan sepi karena ini Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an itu mengemas, mengatur segala-galanya. Dari Al-Qur'an lah dunia ini berputar. Masya Allah, luar biasa. Banyak orang yang dermawan, dia memikirkan masjid, dia memikirkan madrasah, dia memikirkan ulama, dia memikirkan fakir miskin, dia memikirkan orang-orang yang membutuhkan. Ini dari Al-Qur'an. Mulanya Al-Qur'an itu sudah pedoman, terus apa? Menjadi hidayah, petunjuk, menjadi kasih sayangnya Allah. Mulanya Masya Allah, luar biasa. Maka Al-Qur'an sangat lucu kalau hanya dibaca saja, diamalkan sebisa kita. Apa yang kita dengar, apa yang pernah kita cari di sebuah majelis taklim, kita amalkan. Karena pengamalan itu akan menjadikan sebuah kebahagiaan. Maka coba kalau nggak percaya, ulama mana yang istiqomah, yang yakin kepada Allah, yang percaya pada Al-Qur'an, yang mengamalkan Al-Qur'an susah? Tidak ada sejarahnya. Ulama, mau ustadz di level kampung, mau kiai, yang yakin kepada Allah, mengamalkan Al-Qur'an susah? Tidak ada. Adapun ujian datang pasti. Setiap iman itu kuat masuk dalam kolbu manusia, diakibatkan Al-Qur'an yang dibaca, Al-Qur'an yang dihaji, pasti ujiannya juga berat. Akan tetapi tidak terasa. Mengapa? Karena lebih meyakini akan kebesaran Allah. Mulanya para ulama itu tidak punya pusing, padahal pusing terus. Para ustadz itu tidak punya pusing. Pusing itu tidak hanya urusan finansial, uang. Punya anak didik itu pusing banget. Kalau pesantren saya kecil, saya punya santri pusing nakal,
Ada yang wah ruwet, pusing kan? Pusing itu tidak hanya finansial. Kita punya uang banyak, kita punya santri enak diatur, punya tetangga yang menjadikan pikiran kita pusing ada enggak? Wong tetangga itu ada dua, tetangga yang baik, tetangga yang buruk. Tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran, enggak ada tetangga buruk, enggak terasa hinaan mereka, enggak terasa fitnahan mereka. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, karena Al-Quran menjamin siapa orang yang bahagia dalam arti mendapat pertolongan Allah, orang yang sabar. Innallaha, sesungguhnya Allah ma'as-sabirin, akan menolong orang-orang yang bersabar. Secara teks beserta orang yang sabar, secara tafsir bi'aunillah, pertolongan Allah. Coba kita sekalian kembali Al-Quran. Fitnah tetangga tidak terasa, hinaan tetangga tidak terasa. Justru yang terasa kenikmatan, orang yang sabar akan mendapat pertolongan Allah. Coba tidak kembali kepada Al-Quran, kita tidak bisa tidur, kita muncul kebencian, muncul dendam, karena tidak kembali kepada Al-Quranul Karim. Coba kembali kepada Al-Quran, indah, enak. Hari ini Masya Allah, sedikit informasi, saya kan muter Pak, sudah hampir 5 hari, karena pesantren perempuan kan sudah jadi, tapi tinggal finishing di Lepo nih, okay? Aku muter-muter, padahal secara akal kan pusing juga, belum ada apa-apa kita harus bangun, tapi aku selalu ingat wa ilaihi turja'ul umur, kembalikan segala perkara kepada Allah. Jadi kalau kita kembali semua kepada Al-Quran, tidak ada kata pusing, nggak ada kata susah karena istri kita ribut itu apa? Istri kita cerewet, nggak bakal pusing. Nggak bakalan pusing kalau kita kembali Al-Quran. Satu contoh, kita punya istri rewel, terus kita mengingat Allah, ini takdir Allah untuk menjadi pendampingku. Selesai nggak? Selesai. Ini takdir Allah untuk menjadi pendampingku. Di dalam ayat Al-Quran, hadis Rasulullah, laki-laki yang sabar akan istri yang cerewet surga. Jadi pusing nggak kita punya istri yang cerewet? Nggak bakalan. Maka kita ingat Allah, kita ingat Al-Quran, kita ingat sabda-sabda Rasulullah, hidup akan tenang, nyaman, cool, enak. Hidup enak. Maaf sering saya katakan, saya dari pesantren sampai segini tua belum pernah kerja. Coba anak 3, yang 2 masih di pesantren, yang 1 udah lulus, terus ini kuliah. Maaf, biayanya berapa? Pesantren saya banyak anak-anak duafa yang tidak bayar, banyak tidak bayar. Secara logika, kalau kita tidak kembali kepada Allah, tidak mengingat Al-Quran, kita pusing tiap detik, bukan tiap hari. Kita akan pusing apa? Tiap detik, bukan tiap hari. Tapi kan Allah sudah menjamin rezeki kita, sudah Allah jamin, kesehatan kita sudah Allah jamin, segalanya sudah Allah jamin. Dan Allah memberikan jalan-jalan yang secara logika manusia itu tidak masuk. Wes contoh jenengan lah, jenengan sekalian yang biasa keluar, coba dipikir pakai logika. Yang kaya, yang punya usaha, yang pas-pasan, buat keluar, buat istri nggak masuk kan? Tapi kenyataannya sampai semua. Mengapa? Ada iman Al-Quran, ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba iman itu luntur, nggak bakal. Mengapa orang yang kaya tidak begitu dermawan? Mengapa orang kaya pelit? Padahal dia ngaji tahu. Sahiyun, qaribun minallah, qaribun minannas, ba'idun minannar. Rasul bersabda, orang yang dermawan dekat Allah, dekat manusia dalam arti disayang Allah, disayang manusia, jauh akan neraka. Kok tetap saja orang yang kaya pelit? Karena tidak kembali kepada Al-Quran. Coba ingat, ya Allah, rezeki dari Allah. Masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamasali habbah. Al-ayah. Allah bersabda dalam Al-Quran, perumpamaan, contoh, gambaran orang yang bersedekah laksana menanam biji, nggak bakal pelit.
Aku menanam 100 akan menjadi 1.000.000. Aku menanam 1.000.000 akan menjadi 10 juta. Ya dia akan dermawan terus. Wong mengingat Allah, mengingat Al-Quran. Makanya orang yang berlari kepada Al-Quran pasti sesat. Orang yang berlari kepada Al-Quran pasti salah, nggak pakai insya Allah. Karena dia akan tergerakkan oleh akal dan nafsunya. Sementara nafsu itu terbanyak nafsul amarah. Inna nafsa la amaratu bisu. Nafsu itu mengajak kepada umat manusia untuk hal-hal yang jelek. Makanya kita perlu bersyukur betul dengan adanya Al-Quran ini. Yang kedua, pedoman umat manusia itu hadis. Hadis itu apa? Hadis itu sabda Rasulullah untuk menyempurnakan sabda-sabda Allah yang universal, yang kurang detail. Itu hadis. Lah hadis itu terbagi dua. Ada hadis qauli, sabda-sabda Rasulullah, ada hadis fi'li, sunnah perbuatan Rasulullah. Maka orang pun kalau mengikuti sunnah, mengikuti Rasulullah akan aman dalam segala hal. Akan aman dalam segala hal kalau mengikuti Rasulullah. Mengapa orang itu banyak maaf terjadi perzinahan, meninggalkan ajaran Rasulullah, meninggalkan contoh dari Rasulullah, padahal Allah bersabda dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, al-ayat. Kata Allah di dalam Al-Quran, Allah bersabda, contoh yang terbaik itu ya Rasulullah. Maka ketika umat manusia, bukan hanya mukmin, siapapun, khususnya orang mukmin, tidak mengikuti Rasulullah, ya pasti akan salah. Pasti akan salah. Masya Allah, luar biasa. Untung kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Muhammad. Mulanya perbanyak tanda cinta itu kan banyak menyebut. Maka perbanyak baca sholawat. Sholawat apa saja? Sholawat itu banyak. Sholawat apa saja? Sholawat Fatih, sholawat Nariyah, sholawat Jibril dibaca. Tapi karena orang yang mencintai Rasulullah menjadi satu tanda bahwa orang tersebut menyebut nama Rasulullah, menjadi satu tanda bahwa orang tersebut mencintai Rasulullah. Fi'liyah, pakaian, ikut Rasulullah, diusahakan kalau bisa. Tapi yang terpenting bahwasanya setiap kebaikan, baik itu yang mengikuti Allah lewat kalam Allah Al-Quran, baik itu yang mengikuti Rasulullah lewat kauli dan fi'li, sabda-sabdanya dan perbuatannya, keduanya itu menanggung dua resiko. Resiko yang pertama berat ketika kita bermasyarakat. Simbah tadi bilang, Masya Allah, ngaji oleh masyarakat dibilang kayak pasukan sana, golongan sana. Memang kebaikan seperti itu, Mbak. Bukan hanya Simbah, siapapun. Jadi, satu contoh, kita tidak mesantren, satu contoh, tidak pernah ngaji, terus kita ikut di sebuah majelis taklim kajian menerangkan tentang sunnah pakaian, terus kita melakukan, kita mengamalkan, kita pakai jubah, kita pakai selendang, sorban, kita pakai imamah, orang pasti akan menganggap kita bukan orang baik, orang stres. Makanya tadi aku bilang di depan bahwa orang yang mengamalkan sabda Allah, menghafalkan sabda Rasulullah punya dua berat di dalam bermasyarakat. Berat, kebaikan itu pasti dihina. Nggak ada sebuah kebaikan itu disanjung, nggak bakal ada. Kebaikan itu pasti dihina. Mengapa? Karena balasan kebaikan itu surga. Jangankan surga, naik kapal terbang aja mahal, apalagi surga. Memang seperti itu. Ya, berat yang paling kedua, berat dalam mengatur iman kita. Satu contoh, orang tidak biasa pakai sorban. Pakai sorban itu berat, dipakai, dilepas, dipakai, dilepas. Karena kebaikan itu memang berat. Berat di masyarakat, dinilai oleh mereka satu kebaikan menjadi sebuah keburukan. Berat bagi iman kita.
Karena sebuah amal bagus itu berat. Kapan tidak terasa berat? Ya kembali tadi, mengingat akan sabda Allah, sabda Rasulullah, mengingat akan balasan beratnya beramal soleh, beratnya melakukan satu amal yang baik. Harus seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Taklim di mana-mana, pengajian, jangankan hujan, sebuah kebaikan bukan hanya pengajian, tidak ada rintangannya saja berat, apalagi ada rintangan. Berapa banyak seorang ustadz, berapa banyak seorang santri yang dekat masjid nggak pernah ikut jamaah. Maaf ya, ini kita bicara beratnya dalam beramal ibadah. Bukankah secara logika dekat masjid itu berarti kita itu enak, mudah untuk ikut jamaah? Masya Allah, enggak itu. Oke? Tapi berapa banyak yang santai-santai saja? Berapa banyak? Makanya alhamdulillah kita harus selalu bersyukur kepada Allah dengan Al-Quran yang didatangkan, dengan Rasul yang diutus untuk menyempurnakan Islam. Bersyukurnya dengan apa? Dengan memperbanyak amal soleh. Karena apa? Orang baik itu dikarenakan hidayahnya Allah. Yudhillu mayasya wa yahdi mayasya. Allah menghendaki seseorang itu sesat, Allah menghendaki seorang itu baik. Hujan kayak gini mau pakai mobil po, mau uangnya banyak po, nek Allah tidak menggerakkan kebaikan nggak bakal datang. Apalagi saya dari Pekalongan naik odong-odong, hujan lebat. Odong-odong saya punya penyakit, kalau kena air mati. Saya sudah terkenal, masyhur. Alhamdulillah aku selalu barokah Syekh Anwar wali panjenengan, barokah Syekh Anwar wali panjenengan, terus Fatihah terus. Masya Allah, alhamdulillah nyampe. Bahkan saya yakin insya Allah terang-terang. Luar biasa. Maka kita perlu bersyukur dijadikan oleh Allah orang yang selalu cinta akan majelis taklim, orang yang selalu cinta akan Al-Quran, orang yang selalu cinta pada Rasulullah, orang yang cinta mengamalkan sabda-sabda Allah dan sabda-sabda Rasulullah. Syukurnya terus harus konsisten, istiqomah. Jangan sekali dua kali. Syukur kita itu Masya Allah luar biasa. Maka saya dari dulu pada jamaah majelis tabligh itu salut. Dari dulu bener salut. Dari saya mondok, salutnya saya yang mondok aja nggak bisa begitu istiqomah satu aja lah dalam jamaah lah dulu ya. Sekarang sudah istiqomah karena sudah tua kan ya. Tapi kan anak-anak muda yang tidak punya basic pesantren, tidak punya basic madrasah, Masya Allah, satu ayat yang masuk, hadis yang masuk menjadikan satu keimanan yang kuat di dalam dada. Ini kalau tidak pertolongan Allah tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Maka Masya Allah bersyukur bagi kita yang selalu oleh Allah dibimbing menuju kebaikan, menuju hal-hal yang baik. Hadirin rahimakumullah yang kami muliakan. Lah untuk menuju kebaikan, memahami Al-Quran dan Al-Hadis, kita perlu bimbingan. Bimbingan apa? Bimbingan ulama. Di dalam bahasa masyarakat kita ustadz. Kalau orang Jawa masih muda dipanggil ustadz, sudah sepuh dipanggil Pak Yai. Kalau orang Sunda ajengan, kalau orang Madura, orang Kalimantan buya, orang Kalimantan kota tuan guru. Tapi ya sama, itu hanya istilah panggilan pada lokal masyarakatnya masing buya ya seorang pembimbing agama, kiai ya seorang pembimbing agama, ustadz juga demikian. Cuma yang masyhur ustadz di Indonesia, seluruh Indo, itu perlu bimbingan beliau-beliau untuk mengarahkan agar kita bisa memahami detail akan isi Al-Quran, memahami detail akan dawuh-dawuh Rasulullah. Maka Al-Quran itu ada penjelasannya, dikenal dalam bahasa ilmu pesantren tafsir. Hadis ada penjelasannya, dikenal dalam ilmu pesantren mustalah al-hadis. Penjelasan yang detail, sebab memang Al-Quran itu teksnya itu umum. Satu contoh sholat, teksnya umum, warka'u bersujudlah kamu sekalian, wasjudu bersujudlah.
Warka'u rukuklah kamu sekalian, wasujud bersujudlah kamu sekalian, ma'arroki'in ma'asajidin. Kan nggak jelas. Terus rukuk sujud itu diajarkan oleh Rasulullah, terus diteruskan oleh para ulama. Maka kalau kita ingin sempurna ibadah kita, belajar kepada ulama. Lah kiat supaya kita mendapat ilmu itu banyak di dalam kita taklim. Tapi saya nukil sabdanya Rasulullah. Supaya kita mendapat kiat ilmu barokah itu memuliakan guru. Akrimu al ulama fa innahum kurama. Sabda Rasulullah, muliakanlah olehmu sekalian ulama, karena mereka orang-orang pilihan Allah. Ulama itu pilihan Allah. Makanya dia mampu dalam hal apapun. Miskin tetap berjuang padahal ekonomi susah. Apalagi yang sukses. Karena memang dipilih oleh Allah. Melalui apa? Melalui diberi ilmu yang sangat banyak. Yufaqihu fiddin, dipinterkan dalam hal agama. Mulanya ujian mencari ilmu saja susahnya luar biasa. Syekh Ibrahim bin Ismail, pengarang pencipta kitab Ta'limul Muta'alim, beliau menyatakan ilmu itu as'abal umur, perkara yang tersulit, perkara yang tersusah. Orang zikiran pasti semangat, la illallah. Orang sholawat apalagi pakai rebana semangat, ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana. Pengajian nggak bakal semangat. Mengapa? As'abal umur, perkara yang sangat sulit untuk diterima, sulit untuk menyabarkan supaya masuk dalam telinga kita, dalam hati kita. Memang luar biasa, Masya Allah. Sehingga ilmu ini satu awal manusia terbentuk menjadi baik. Itu ilmu. Manusia akan baik itu awalnya itu ilmu. Mengapa? Karena orang akan sholat, orang akan cinta Al-Quran, orang akan cinta seluruh amal soleh. Itu imannya kuat. Lah iman yang kuat terbentuk dari ilmu diniyah, dari taklim-taklim, kajian-kajian yang ada. Makanya panjenengan sedaya yang sudah terbiasa, yang dibimbing oleh Allah ini dijaga terus, kecuali sakit ya. Pengajian manapun datangi, masjid ada pengajian datang, pesantren ada pengajian datang. Tidak perlu peduli siapa kiainya, masyhur atau tidak, aku cocok atau tidak, rame atau tidak pengunjungnya. Yang penting kita punya niat mencari ilmu agar terdidik, terbimbing, bimbingan kebaikan dari iman yang kuat. Ilmu itu menguatkan iman. Dan ilmu itu disabdakan, iman yang kuat itu disabdakan oleh Rasulullah. Rasul bersabda, khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua perkara yang tidak ada satu banding hebatnya di muka bumi. Itu nanti hubungannya ilmu. Pertama, al-imanu billah, iman kepada Allah. Ini sabda Rasul, bahasanya tek, khoslatan itu perbuatan, akhlak, pekerti atau pekerjaan. Khoslatan itu karakter, bahasanya tek. Jadi ada dua hal yang tidak ada bandingnya di muka bumi ini, terbaik menurut Allah. Yang pertama al-imanu billah, iman kepada Allah. Memang betul ada Al-Quran dibaca karena iman, punya uang dermawan karena iman, kepada anak penuh dengan kasih sayang karena iman, punya tetangga yang baik, yang buruk, yang cocok pada kita, yang tidak cocok kepada kita, kita sayang kepada mereka karena iman. Maka kalau oleh Rasulullah, iman itu satu perbuatan, satu pekerjaan yang sangat hebat, tidak ada bandingnya di muka bumi ini, pasti benar, cocok, sangat pantas sekali. Yang kedua, kehebatan yang tidak ada bandingnya, wa naf'ulil muslimin, menjadi manusia di muka bumi ini yang bermanfaat pada orang lain. Lah manfaat itu macamnya banyak. Ulama menyiarkan ilmunya,
mengamalkan ilmunya itu juga berfaedah. Kita punya anak dibimbing berfaedah, punya keluarga dibimbing, dikenalkan kepada Al-Quran, dikenalkan kepada amal soleh, itu ibadah. Kita miskin gak punya apa-apa, seneng bantu tetangga dengan tenaga yang kita miliki karena harta yang tidak punya, itu manfaat kepada orang. Dua hal itu sulit, makanya hebat. Lah, dua hal yang hebat itu akan menjadi mudah kalau iman kita terbentuk dengan ilmu. Makanya luar biasa ilmu itu. Maka di mana-mana pesantren itu sebenarnya kan bukan hanya mencerdaskan orang, tapi membentuk agar orang itu berilmu, akhirnya imannya kuat. Ilmu dan iman yang kuat menjadi orang-orang yang selalu mengamalkan kebaikan. Maka aku selalu kepada santri bilang, kalau bisa kamu pinter, kalau tidak paling tidak kamu mutakin imanmu kuat. Selalu begitu. Kalau bisa kamu pinter, karena khasnya santri itu harus pinter, harus mengkaji beberapa ilmu, bahkan ratusan ilmu yang nantinya untuk dakwah, yang nantinya untuk menyebarkan Islam. Walaupun dakwah itu tidak harus lulusan pesantren, tidak harus. Buktinya balighu anni walau ayatan, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Itu satu bukti bahwa dakwah tidak harus anak pesantren. Dakwah itu maknanya mengajak, yang mengajak kepada hal-hal yang baik, mengajak untuk mengamalkan segala amalan yang Allah ridhoi. Makanya ilmu yang jenengan sedaya dapat dari majelis taklim manapun diingat. Lah, ilmu itu pertama tadi, ilmu itu akan dapat kita peroleh apabila kita memuliakannya. Yang kedua, ilmu itu akan dapat masuk apabila kita mencintai ulama. Beliau Al-Mukarram Ustadz Yaya itu kecilnya saya yang ngajar madrasah, tapi saya merasa nggak ada apa-apanya ilmunya. Maka aku minta ngaji kitab hadis Ibanatul Ahkam, itu syarahnya kitab Bulughul Maram. Ada yang 2 juz, Subul Salam namanya. Kalau ini beberapa juz sampai 5 juz lebih. Itu aku yang minta. Mengapa? Karena pesantren itu biasanya kalau Jawa itu pasti matang detail babakan fikih. Karena pesantren Jawa semua itu mengupas ilmu fikih dimanapun seluruh Indonesia, Jawa khususnya. Tapi kalau luar negeri mengupas semuanya, wabil khusus sangat detail dalam hal hadis. Maka bagaimana kita akan punya ilmu ketika belum cah nom, masih muda, tua saya nggak bakal masuk. Saya dari kecil haus ilmu. Padahal kalau kita manusia itu boleh sombong, 16 tahun di pesantren sudah cukup ya. Wong di dalam kitab itu mondok itu 7 tahun cukup dalam kitab taklim. Saya sampai 16 tahun. Tapi ya selalu haus ilmu. Terus ngaji terus. Mengapa? Intinya bukan ilmunya saja akan menjadikan kita semakin banyak ilmu, semakin imannya kuat. Tapi yang paling pokok, semakin kita banyak ilmu, banyak guru, iman itu semakin kokoh. Jadi mengaji itu yang pokok. Di samping mencari keilmuan untuk agar kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang Allah ridhoi, mana yang Allah tidak ridhoi, untuk memupuk iman. Iman itu biar kuat. Jangan sekali-kali kita bilang sudah pintar, sudah tahu. Kebaikan itu dilambangkan oleh Rasulullah, dilambangkan, diterangkan dalam kitab Durratun Nasihin. Kebaikan itu laksara bara api. Bara api itu memang sangar, memang hebat, memang kuat. Bara api, tapi kalah dengan keburukan. Orang sehebat apapun itu kalah dengan keburukan. Maka supaya hebat terus, ilmunya manfaat, imannya semakin kuat, tidak ada lain memupuk iman. Dipupuk dengan ilmu, iman itu terus maka bertambah. Kita ngaji, imannya tambah, kita ngaji, imannya tambah. Makanya sebuah taklim itu juga luar biasa sekali pahalanya.
juga beratnya untuk mendatangi sebuah taklim, itu sudah pasti. Makanya kalau taklim kita jangan pernah berhayal ramai. Walaupun Allah juga menghendaki satu sosok manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, taklim ramenya luar biasa. Tapi dengan hitungan jari, yang rame luar biasa 1, yang sepi 9. Ini satu contoh, memang kebaikan itu seperti itu. Maka 1, kiat mendapat ilmu manfaat untuk menanamkan iman yang kuat, muliakan guru. Yang kedua, cintai guru. Kita itu kalau ingin menjadi umat Muhammad, di samping kita mengamalkan segala sunnah-sunnahnya, Rasul juga bersabda, laisa minna malam yarham sohirona walam tuwakir kabirona. Tidak aku anggap umatku, tidak aku akui umatku, sabda Rasul, orang tua yang tidak punya cinta kasih kepada yang muda. Tidak aku anggap umatku orang muda yang tidak memuliakan orang tua. Lah cinta kasih ini di samping ilmu memupuk iman juga kebiasaan. Kebiasaan melatih mengamalkan ilmu, tanpa itu berat. Karena apa? Setiap manusia pasti punya godaan sombong. Setiap manusia pasti punya godaan sombong. Banyak sih orang itu tadinya semangat di masjid, gara-gara sedikit tok dia kaya sekali, kumpulan pembentukan pengurus tidak jadi apa-apa. Banyak kan? Bukan ada, kalau ada itu 1 2. Banyak. Seperti itu. Masya Allah kan. Maka aku hidup di masyarakat, aku cuma senyum dong. Senyum terus. Saya kan disuruh khutbah, saya nggak mau. Mereka nggak tahu, bukan nolak. Saya kan kesibukannya banyak di luar itu, kesibukan majelis semua. Kata guru saya ketika saya tahun 1997 rampung total pesantren, itu beliau mengatakan begini, afdhalut thariqati ta'lim wa ta'alum. Hebatnya torekoh itu beribadah tawajuh menuju Allah. Macam-macam, baca Al-Quran terus torekoh, zikir tasbih terus torekoh, baca tahlil terus torekoh, jamaah terus torekoh. Guru saya menyatakan, kamu mengajar atau kamu mencari ilmu, 2 hal itu laksanakan. Maka aku kalau bicara mengajar seperti hari ini, maaf, hari ini tuh saya punya rutinan ba'da maghrib yang tidak bisa ditinggal sudah 12 tahun. Tapi karena panggilannya itu sangat mendesak, juga taklim, langsung berangkat, nggak pikir panjang. Sama santri tak bilang, Kang, tolong aku dibadali, mau taklim di Sengon sana. Seperti itu. Makanya kesombongan orang ini akan muncul, pasti ada kesombongan. Tapi kalau kita itu kok cinta kasih kepada siapapun, tidak akan muncul kesombongan. Makanya orang itu akan didoakan seluruh makhluk yang ada di langit. Makhluk di langit itu makhluk pilihan. Coba, siapa sih yang tidak ingin didoakan orang yang ada di langit? Ada malaikat di langit, ada roh-roh nabi di langit, ada roh-roh aulia kekasih-kekasih Gusti Allah di langit, ada Nabi Isa yang masih hidup di langit. Bahkan ada benda-bendanya Allah semua di langit. Akan mendoakan siapa? Orang yang punya kasih sayang kepada makhluk. Rasul Muhammad SAW bersabda, irhamu, cintailah olehmu man makhluk fil ardi, yang ada di dalam muka bumi, yarhamkum man fis sama, maka seluruh makhluk-makhluk yang ada di atas langit semuanya akan mendoakan kita. Tapi sulitnya tadi, kita akan didoakan oleh makhluk-makhluk yang ada di langit apabila kita punya ketawaduan, menghilangkan kesombongan. Sementara manusia dicoba sombong karena hartanya, karena ilmunya, karena pangkatnya, karena tuanya. Ya enggak? Sulit enggak kebaikan itu? Sulit. Tapi kalau dibiasakan tidak akan pernah sulit. Hal apapun, sesulit apapun, tidak akan pernah sulit kalau kita biasakan. Maka mari kita membiasakan, mengistiqomahkan hal-hal yang baik. Apa saja?
taklim, jamaah, baca Al-Quran, sedekah, menolong orang, mengajak kebaikan, jangan bosen-bosen. Kadang orang mengajak baik itu bosen, lah nggak datang, udah tak panggil 16 kali, bosen. Jangan bosan. Jadi kita melihat apapun itu Allahnya, bukan yang kita lakukan. Ya, bagaimana tidak? Man sana sanatan hasanatan falahu ajru man amila biha. Barang siapa yang mengajak kebaikan akan mendapat pahala dari kebaikan tersebut. Melihatnya itu. Kalau melihatnya 16 kali ya bosan kita. Udah 16 kali, aku yang tua udah datang, yang muda aja suruh dipanggil. Maka tumbuhkan cinta kasih. Dua hal manusia itu akan baik, ketawaduan dan cinta kasih. Manusia punya dua hal ini insya Allah pasti baik. Apa itu? Ketawaduan dan cinta kasih. Dengan tawadu kita akan bisa taklim ngaji kepada siapapun. Dengan tawadu kita akan mampu menerima nasihat dari siapapun. Coba tidak tawadu, anak kecil tahu apa kamu? Walaupun kamu mondok tuaan saya, orang nggak tawadu, tidak pernah ada kebaikan. Yang kedua, orang itu pasti akan baik dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang, ada pengemis, pas tidak ada uang, di rumah ada makanan singkong, ya dibawain, kasih sayang. Nggak mungkin nolak. Coba orang nggak punya kasih sayang, pasti nolak. Maka kebaikan di muka bumi ini dua, ketawaduan, rendah diri karena Allah, kasih sayang karena Allah. Coba dua hal ini diamalkan, nikmatnya Masya Allah. Acara di Pegandon itu, majelis taklim ya. Seorang profesor, coba, profesor itu kan derajat pendidikan di muka bumi ini tertinggi sih, iso di depan domblong kayak gini. Karena apa? Ada ketawaduan, ada kecintaan akan ilmu, kecintaan akan ulama, haus akan ilmu, haus akan nasihat-nasihat ulama. Yo kebesaran profesnya hilang. Maka dua hal mari kita amalkan, ketawaduan dan kasih sayang. Cuman ya segala hal yang baik, amal ibadah yang baik perlu butuh latihan yang terus menerus karena akan naik turun. Al imanu yangkus wa yazid. Iman itu terkadang kurang, terkadang tambah. Makanya hidup ketika beribadah kadang semangat. Wes jenengan lah sing hari ini datang kan imannya bertambah. Hujan begitu lebat datang, coba imannya pas yangkus, nggak bakalan datang. Ini ke Allah. Maka kita pupuk terus iman kita dengan ilmu, dengan cinta ulama, punya kasih sayang, punya ketawaduan. Hal-hal inilah yang akan mampu membentuk kita menjadi karakter manusia yang mudah menerima ilmu, menjadi karakter manusia yang mudah berbuat baik kepada makhluk, bukan hanya manusia. Kan sabdanya Rasulullah itu man itu universal, umum, itu makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi bagaimanapun yang terbaik itu awalan kita latih sesama, yang terdekat, kita menghormati, kita menyayangi sesama muslim, itu yang terdekat. Sesama muslim sudah terlatih, kita menghormati sesama manusia yang disebut ukhuwah basyariyah. Sudah mampu, Islamnya dulu kita latih terus menerus, yang dekat dulu. Kan menapak sesuatu harus melalui fase tahapan. Apa ada orang sekolah cerdas mau TK terus kelas 6 SD? Nggak akan mungkin. Walaupun otaknya jenius, nggak akan mungkin kan? Wong lambang kan seperti itu. Allah itu kun satu langit aja bisa, mengapa 7? Ya, mengapa 7? Allah satu nabi saja cukup, mengapa banyak? Itu kan iktibar, contoh bagi kita sekalian, bahwa melakukan apapun, terutama kebaikan yang begitu sulit, amal ibadah yang begitu sulit, harus melalui fase tahapan-tahapan. Jangan pingin semua dulu. Kita latih dulu, membiasakan diri baca Al-Quran. Sudah berjalan 3 bulan, ditambah sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, sudah bisa ditambah jamaah, ditambah jamaahnya itu memakai sunnah-sunnahnya Rasulullah, ditambah sopnya itu di depan pas lurus dengan imam, dilatih terus. Kalau sudah terlatih mudah. Apapun anak-anak sekolah
teori sekolah di sekolahan itu awal ketika mereka berpraktek di sebuah bengkel pasti sulit, karena teori di dalam buku yang ditulis selama 3 tahun di sekolah menengah nanti ketika di lapangan jauh beda. Tapi kalau terbiasa bahkan sudah lupa teori itu karena sudah oh biasanya begini, oh biasanya begini, oh biasanya begini. Maka orang yang membiasakan dirinya dalam beramal soleh yang tadinya berat akan menjadi mudah. Kebaikan apapun jadi mudah dengan kebiasaan. Berapa menit lagi? Ya, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Mudah-mudahan bincang-bincang yang singkat ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi faedah, menjadi satu wasilah hidayah kita sekalian, semakin dekat kepada Allah, semakin kuat iman kita, semakin cinta kepada Allah, cinta pada Rasulullah, cinta kepada Al-Qur'anul Karim. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Alafu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup bersama dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.